warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari perwakilan kelompok 3. Sekarang kami ada di Nurdin Nurseri. Di sini kita mengoperasi mengobservasi tingkat penjualan tanaman hias. Nah, yuk kita simak, kita tanya-tanya kepada ownernya. Nah, sekarang kita udah sama ownernya dari Nurdin Nurseri nih. Kita tanya dulu ya namanya. Namanya siapa, Kak? Imron Rosadi. Nurdin itu nama orang tua saya, Nur Hasanuddin. Ini oke. kita di tempat saya kebetulan. Kalau bisa tahu, ini nama lokasi lengkapnya apa ya? Nama lokasinya ada di Jalan Haji Berit 1, nomor 70, RT 5 RW 10, Muria Utara, Jakarta Barat. Nah, oke, selanjutnya kita ingin bertanya-tanya. Semoga kakak berkenan ya. Insya Allah berkenan. Ya, oke. Sekarang ditanya oleh Ananda Tia. Kenapa sih bisa mulai bisnis tanaman hias ini? Dulu ceritanya pada zaman COVID ya, dan selain keturunan dari orang tua, kita memang dulu saya juga pekerja, kemudian saya melihat temen kok jualan itu enak ya, dan saya juga termasuk hobi dengan tanaman hias karena dia punya warnanya yang warna-warni dari hobi sehingga menghasilkan. Itulah kurang lebihnya. Boleh tahu nggak sih modal awal usaha ini? Dulu jadi saya itu sebagai apa ya bahasanya ya, shipper kali ya, atau drop shipper. Jadi tanamannya punya teman saya bantu jualin, keuntungannya saya kumpulin, kemudian saya buat modal, saya bikin greenhouse, dikit-dikit kita kumpulin, terus muter, jual beli gitu sampai sekarang kita sudah berjalan. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Boleh nggak nih kita nanya-nanya soal omset? Omset per bulan itu kira-kira berapa sih? Kurang lebihnya ya gambarannya itu 50 sampai 100 juta. Alhamdulillah banget ya. Menggoda sekali. Apa kita ikutan? Boleh. Temennya kan udah beli motor dari tanaman. Diperdayakan dia. Bang, maksudnya ini tanaman nih kan pasti ada lagi yang ningkat, ada lagi turun kan ya. Nah, lagi ningkat-ningkatnya itu lagi musim apa sih kira-kira? Kalau yang namanya semua hobi, hampir semuanya dia ada musimnya. Nah, dalam dunia tanaman hias itu turun naik sudah pasti. Dunia bisnis itu setiap bisnis apapun pasti ada. Nah, kalau di tanaman hias kemarin kan memang momennya lagi pas COVID itu kan orang di rumah, ya kan. Jadi banyak yang koleksi. Tapi dari dulu pun sebelum COVID ya memang sudah ada tanaman hias dan sudah harganya gila-gilaan. Namanya hobi. Semua hobi itu pasti harganya ya ada yang masuk akal sampai yang nggak masuk akal gitu. Jadi kisaran harga di Nurdin Nurseri ini, kisaran harga tanamannya dari harga berapa sampai harga berapa, Bang? Kalau tanaman itu relatif, namanya koleksi. Ada yang barang massal udah pasti harganya murah. Ada barang koleksi yang harganya puluhan juta. Tergantung kita permintaannya. Ada yang 50.000 ya ada, yang 50 juta juga ada. Gitu. Nanti bisa dicek aja gimana barang-barang yang 50.000, barang yang dengan kategori koleksi. Itu bisa dicek melalui apa, Bang? Ini nanti kan abang lagi observasi, nanti kita kasih contoh mana harga yang 50.000, mana yang harganya kenapa kok bisa mahal. Nah, kalau mahal itu kebanyakan dari apa ya, dibudidayakannya itu agak susah, barangnya nggak banyak, sama kayak hal-halnya dunia hobi itu yang memang langka dan semakin langka semakin dicari kayak gitu. Jadi saya di sini akan melanjut pertanyaan, gimana sih Bang metode penjualannya? Kalau metode penjualannya sekarang itu zamannya e-commerce ya. Jadi semua sosial media kita manfaatkan, dari Tokopedia, Shopee, Instagram, Facebook, pokoknya semuanya deh. Ya, medsos yang pastinya. Lanjut, selama penjualan pernah nggak sih mengalami kerugian? Kalau untuk kerugian sih enggak ya, karena
Dasarnya kita itu jualan itu sudah punya kalkulasi untung ruginya. Jadi misalnya kita modalnya 5.000 ya kita bisa jual 10.000. Sekalipun nanti barangnya rusak, kita masih bisa ganti, namanya tanaman hias ya. Oke bang, contoh harga yang 50 hingga jutaan itu yang mana aja sih bang? Ayo kita ajak. Nah ini salah satu contoh aglonema yang harganya puluhan ribu ya, atau yang bisa kita bilang tuh harga-harganya yang harganya ekonomis lah. Ini namanya ini namanya Red Anjamani, harganya di 60.000. Nah ini banyak variannya, tapi harganya ekonomis lah, di bawah dari 200 ribuan lah kira-kira gitu. Dan ini kita tuh salah satu yang jadi problema ya selama ini, dilema. Tanaman ini datangnya dari Thailand, bukan dari Indonesia. Jadi kita import, kemudian kita beli, kita bawa ke Indonesia. Setelah di Indonesia baru kita perjual. Mindset yang harus kita balik sebetulnya, kenapa sih nggak kita budidaya sendiri untuk kebutuhan atau untuk Dan pasar. kebutuhan pasar sendiri gitu kira-kira. Nah, ini contohnya yang harga yang puluhan ribu. Nah, yang untuk Yang koleksian atau ratusan atau juta harga yang mana tuh yang bang? bisa dibilang mahal. Nah, ini contoh-contoh aglonema yang harganya Puluhan juta. di atas 1 juta. 1 juta. Nah, yang di termal itu yang ini Itu. namanya aglonema Aglonema apa ini, cocindol. Bang? Nah, atau Cocindol. ini salah satu hybrid dari Bapak aglonema Indonesia, namanya Bapak Greg Hambali. Namanya Golden Hope, launching pada tahun 2020 atau 2021. Yang masih sangat untuk di dunia tanaman hias ya. Varian-varian yang memang paling dicari lah ya sama pecinta atau para penghobinya tanaman hias, khususnya di aglonema. Karena di tempat saya banyaknya itu aglonema. Banyak ada pilo, ada sensi dan sebagainya, ada anggrek. Nah kita kebetulan abangnya datang ke tempat saya, kita khususnya memang di Aglonema. aglonema aja, betul. Nah Kalau ini untuk kisaran harganya ini 10 juta. 10 juta. 10 juta, betul. Nah ini juga Lotus Delight. Nah nama-nama ini juga kalau kita sebagai penghobi itu bukan semata-mata hanya dikasih nama, misalnya Andika Pratama, enggak, tapi dia ada punya filosofinya. Ada namanya Hot Lady, ada namanya Saraswati, ada namanya Roro Mendut, kira-kira begitu. Nah ini kan display lah ya, display yang udah siap kita jual. Nah kalau tanaman yang dari Thailand itu yang baru datang ke Indonesia biasanya kondisinya masih suka layu stres, masih layu. Mana ya? contohnya seperti mana bang? Ini Kalau yang ini, baru-baru ini, turun. Nah, ini kondisinya masih agak sedikit layu. Nah ini kita nggak bisa langsung jual, kita Jadi harus di rehabilitasi ya. Atau di apa sih bahasanya, di karantina dulu. Kita biar supaya, karena kan beda suhu, beda udara, Betul. supaya dia terbiasa dan kuat di di Indonesia. tempatnya kita. Karena cuacanya beda, Thailand dengan Indonesia nggak beda jauh sih ya, tapi kan kita tetap harus berhati-hati supaya pelanggan kita tuh puas dan tidak Kecewa. mengecewa gitu. Betul. Karena namanya dunia hobi, sekalinya kita orang kecewa mungkin akan Kan dia susah, lagi kapok, kira-kira begitu. Nah ini untuk tanaman yang kita impor. Nah ada lagi yang tanaman yang kita budidayakan, khususnya tanaman-tanaman yang variannya perbanyak koleksi. Ini kameranya bisa lihat di sini. Nah cara perbanyaknya seperti apa itu bang? nanti kita ada satu tanaman yang mungkin bisa kita sebagai contoh budidayanya ya. Nah ini tanaman-tanaman ini nanti kan ada contohnya. Nah ini bonggol yang kemudian keluar tunas. Nah untuk khususnya di aglonema itu memang hidupnya dia itu dari bonggol. Dari bonggol, adanya daun itu karena adanya akar. Tanpa akar dia tidak bisa berdaun gitu.
Nah, ini untuk bibit-bibitnya lah ya, bisa dibilang bibit-bibitnya hasil dari yang kita perbanyak Perbanyak. sendiri. Nah, kenapa sih dia nggak bisa langsung ditanam gitu tanpa akar? Bisa, tapi harus pakai medianya khusus namanya kokopit supaya airnya itu kelembapannya itu tetap terjaga. Nah, itu untuk bibit-bibitnya. Nah, kayak gini. Nah, ini juga sebagian bibit-bibitnya, cara perbanyakannya. Nanti kita saya Contoh ambilkan satu satu sampel ya. tanaman untuk saya potong sampai nanti bisa dijual. Nah, ini kan dari yang sedaun, yang udah siap dijual tuh yang sudah seperti ini. Nah, ini udah siap dijual. Minimal 5 daun. Kenapa? Karena kalau masih 1 daun, 2 daun, 3 daun itu masih sangat rentan terhadap penyakit. Gitu. Ini cara perbanyak. membudidayakan atau perbanyak dengan cara pemotongan. Cara perbanyak itu untuk di dunia tanaman hias banyak hal. Ada yang cara via kultur dileburin. Kalau saya khususnya untuk sisi potong-potong ini saya tidak bongkar secara keseluruhan supaya akar ini tidak stres. Ini yang tadi saya maksud, tanaman itu nggak bisa hidup tanpa adanya bonggol atau akar ya, batang. Nah, ini bonggol, ini mata tunas. Jadi tadi tunas yang mau berdaun itu asal usulnya dari sini. Sebelum dia berdaun dia keluar dulu mata tunas, makanya kita tinggalin ke bawah supaya dianya bisa naik. Ini saya sisakan akar supaya tanamannya bisa tetap hidup. Karena tanpa akar dia bisa hidup, tapi stresnya terlalu lama dan daunnya nanti akan stresnya lama, layu gitulah, banyak daun yang kebuang. Nah, setelah dipotong gini kita kasih obat. Ini lebih ke anti bakteri atau penutup luka lah. Ada macam-macam, masing-masing orang biasanya untuk petani ada yang pakai betadin, ada yang pakai areng. Kemudian juga ada yang pakai bakterisida atau insektisida. Macam-macam itu bisa dicari di tempatnya toko-toko tanaman ya. Kalau kita pakainya fungisida aja, penutup luka. Sampai berapa lama kita tunggu untuk ditanam? Sampai ininya benar-benar kering. Si ini kan cair. Jadi fungisida yang saya tuangkan kemudian campur air, saya aduk-aduk sampai dia merata. Setelah merata saya oleskan. Nah, ini tinggal tunggu mengering aja sebelum kita tanam kembali. Menit sampai dia benar-benar kering. Nah, ini kita pakai medianya media baru. Kita pakai vitamin pupuk ya. Ada vitamin pupuk, ada vitamin cair untuk daun. Nah, kalau untuk sebelum tanam itu kita pakainya pupuk ini. Namanya apa ini, Bang? Seperti MPK, banyak macam-macam, ada MPK, ada Degastar. Yang penting dia untuk fungsinya untuk kesuburan tanaman aja sih. Cara tanamnya seperti ini. Usahakan akarnya tidak patah ketika ditanam. Tanamannya gede, kenapa potnya kecil? Supaya karena akarnya sedikit supaya dia tidak terjadi kegoyangan. Karena kalau goyang nanti malah jadi stres, akarnya nggak jalan, beresiko bisa jadi mati. Nah, pupuknya ini kita taruh di 3/4 dari permukaan media. Media yang lama bagaimana? Media yang lama kita nggak usah pakai, udah kita buang. Atau nanti bisa dipakai, biasanya saya pakai untuk pilo, tanaman pilo. Yang kalau orang kenal pilo itu di janda bolong. Nah, ini untuk pucuknya. Untuk bonggolnya sendiri
kita siram. Nanti setelah ini disiram, setelah siram kita nggak bisa langsung taruh di tempat yang di atas balai tadi. Kenapa? Supaya ini kan akarnya sedikit dan masih luka lah, supaya tidak terjadi kesetresan. Nanti ya setelah ini kita taruhnya di kolong dulu, di kolong balai atau tempat yang lebih adem dari sebelumnya. Nah, ini cara penanaman bonggolnya seperti ini namanya bonggol. Nah, tadi untuk tadi kan ini masih mata nih, ya sampai mau berdaun itu kurang lebih 1 bulan. baru dia Sampai nunggu daun. dia keluar daun. Nah, kira-kira ini cara budidayaan yang simple. Nah, tadi kan ada yang kultur. Kultur itu ada dalam sebuah lab yang mana ada di Thailand. Di Indonesia sendiri sebetulnya juga sudah ada, tapi dia harus memiliki modal yang besar dan butuh ilmuwan-ilmuwan yang memang memadai secara ilmunya. Di Indonesia ada tapi belum banyak. Kebanyakan adanya di China sama di Thailand. Kira-kira begitu, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mudah-mudahan juga ini sebagai acuan teman-teman lagi untuk bisa, mumpung masih muda, Harus bisa banyak yang mencoba dicoba hal baru. Iya, tidak perlu ditanam dia seperti di hal apapun. Kalau kita dalamin, insya Allah nanti hasilnya bisa jadi memuaskan. Oke, baik Bang Imron, Ya. terima kasih banyak untuk waktu dan ilmunya ya, untuk observasinya. Ya, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang masih kuliah. Semoga semangat belajarnya, semoga bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Semoga usaha Bang Imron juga akan terus maju dan berkembang nantinya agar bisa ke go internasional juga. Mantap. Amin. Amin. Oke, ada. Oke. Terima kasih. Ya, mohon Mohon maaf ya maaf apabila semuanya. ada salah-salah kata Kata. dari saya. Dan kami juga dari kelompok 3 mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.